Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bombana. Perkenalkan, saya Halisa dari SMA Negeri 15 Bombana dan rekan saya Febrianto dari SMA Negeri 07 Bombana. Dan saya Hamsina dari SMA Negeri 07 Bombana. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Halisa. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi hari ini Bu, saya akan bertindak sebagai observernya Ibu, sebagai coach nantinya. Jadi untuk yang pertama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching untuk supervisi akademik Bu. Nah, berkenaan dengan itu, saya ingin menanyakan kepada Ibu, kompetensi coach apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya di sini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira nih Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi dari ketiganya ini Bu? Dari ketiganya itu yang ingin saya yang lebih spesifik lagi. Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti Bu pada saat kegiatan observasi nanti saya akan mencoba mengobservasi secara spesifik dari ini kompetensi mendengarkan aktif dan termasuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira Bu apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan itu coaching nantinya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke Bu, nanti mudah-mudahan Bu ya si coachingnya nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya dan bisa dianggap bahwa kompetensi yang ingin dicapai tadi akhirnya bisa tercapai semuanya, gitu ya Bu ya. Oke Bu, selamat melakukan kegiatan coachnya. Saya rasa untuk kegiatan para observasi sudah cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Walisa. Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa saya bantu? Kalau Ibu tidak sibuk, saya ingin curhat mengenai masalah saya dalam proses pembelajaran di kelas. Oh, tentu saja boleh Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin menemukan solusi dan permasalahan saya Bu. Di mana permasalahan saya ingin menemukan cara membuat siswa saya bersemangat dan fokus terhadap pembelajaran saya. Oke, jadi situasi yang Ibu alami saat ini itu siswa ini kurang semangat dan fokus dalam pembelajaran Ibu ya? Iya Bu. Kira-kira Bu, apa sih tanda-tanda yang Ibu lihat bahwa siswa ini tidak bersemangat dan tidak fokus? Tanda-tanda mereka tidak fokus, yang pertama itu Bu, mereka sering mengantuk ketika saya mengajar, kemudian tidak memperhatikan pembelajaran saya, dan mereka tidak berpartisipasi penuh dalam kegiatan kelompok. Oke, jadi mereka sering mengantuk ya Bu, kemudian mereka juga kurang berpartisipasi, kemudian kurang memperhatikan materi Ibu. Kira-kira apa saja faktornya itu Bu, sehingga muridnya Ibu tidak bersemangat dan tidak fokus? Di sini faktornya mereka tidak bersemangat dan tidak fokus. Mungkin mereka merasa materi pelajaran saya membosankan atau terlalu sulit Bu. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, jika menilai dari angka 1 sampai angka 10, posisi siswa Ibu ini berada di angka berapa? Menurut saya, melihat situasi dan kondisi siswa saya, yaitu mereka berada di angka 5.
Yang kelima ya Bu. Eh, yang kelima kira-kira posisi ideal yang Ibu inginkan yang keberapa? Menurut saya di angka 7 sudah cukup, Bu. Oh, di angka 7 ya Bu. Menuju angka 7 itu kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan semangat dan fokus siswa Ibu? Langkah-langkah yang saya akan ambil, yang pertama Bu, saya akan melakukan teknik mindfulness di awal pembelajaran saya, kemudian memberikan materi pelajaran dengan jadi pembelajaran yang menarik. Setelah di tengah-tengah pembelajaran itu, kalau melihat siswa bosan lagi, tidak bersemangat dan tidak fokus, itu saya memberikan ice breathing. Oke, jadi Ibu akan menerapkan metode mindfulness, kemudian menggunakan media yang menarik dan menggunakan ice breathing ya Bu. Sangat ide yang bagus Bu. Apakah ada langkah lain yang akan Ibu ambil? Ada Bu. Saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, baik itu dalam tugas kelompoknya maupun dalam tugas individu. Oke, jadi memberikan kesempatan kepada siswa ya Bu untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok maupun individu. Kira-kira Bu, kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya di tatap muka berikutnya Bu, untuk mengimplementasikan perubahan dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi pada tatap muka berikutnya ya Bu, bagaimana cara Ibu memastikan rencana itu berjalan dengan baik? Rencana saya itu, saya akan meminta umpan balik kepada siswa, kemudian rekan sejawat saya, untuk melihat apakah ada perubahan perbaikan terhadap siswa saya, yang mana siswa saya itu tidak bersemangat dan tidak fokus. Apakah mereka sudah kembali fokus dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Ya, jadi Ibu akan meminta umpan balik ya dari rekan sejawat untuk melihat apakah ada perkembangan dari proses pembelajaran ini. Iya Bu. Oke, baiklah Bu, sepertinya kita sudah mendapatkan tujuan dari perbincangan kita hari ini. Saya mengharapkan ada perbincangan selanjutnya ya Bu, karena saya merasa penasaran kira-kira bagaimana hasilnya nanti. Oke, baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Perasaan saya setelah melakukan coaching ini, saya merasa lega Bu, sudah bisa menemukan solusi dari masalah saya. Di mana bisa saya mendapatkan solusinya itu, yaitu mengubah cara mengajar saya, kemudian memberikan media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa saya, dan kemudian untuk mengetahui bagaimana perubahan mengembalikan semangat dan fokus siswa saya, yaitu dengan menggunakan umpan balik dari siswa dan teman sejawat. Ya, jadi begitu ya Bu, jadi kita akhiri saja sesi coaching kita hari ini. Sampai ketemu lagi di coaching selanjutnya Bu. Kalau misalkan setelah pertemuan ini kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Bu. Makasih Bu Alisa atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik Bu Alisa tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Alisa setelah melakukan kegiatan coaching? Ya, perasaan saya tentunya senang karena bisa membantu rekan saya untuk menggali atau menemukan solusi dari permasalahan. Oke, ya harapan saya juga Bu sebagai observer seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Oke, jadi pada saat coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi dengan alur tersebut dapat membantu coach ini untuk menemukan atau menggali permasalahan yang dialami. Oke, tadi Bu ada 2 kompetensi yang ingin dicapai kan. Nah, bagaimana dengan kompetensi hadir secara penuh? Hadir secara penuh. Iya.
lisensi ya. Iya. Kompetensi itu menurut saya dapat melakukannya Oke. dengan baik. Jadi yang saya ingin kembangkan tadi itu kepada mendengarkan Mendengarkan aktif, secara aktif. ya, secara Oke. aktif dan menunjukkan pertanyaan berbobot. Nah, kalau pertanyaan berbobotnya Bu, Pertanyaan kalau berbobot, misalnya kalau saya kasih rentang nilai misalnya dari 1 sampai 10, Ibu sudah berada di nilai berapa? kalau untuk pertanyaan berbobotnya kayaknya di angka 7 ya. 7. Saya masih mau perlu kembangkan lagi. Oke. Terus kalau untuk mendengarkan aktifnya, kira-kira nilainya berapa? Mendengarkan aktif saya 8. Nah, mendengarkan aktif. Oke. Bisa tidak Bu saya menyampaikan juga hasil observasi saya? Boleh ya? Boleh dong. Oke, thank you. Nah, menurut observer, saya pun tetap konsisten dengan apa ya tadi yang kita sepakati, kompetensi secara spesifik yang akan akan saya observasi. Itu kan ada 2. Yang pertama tadi adalah bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mendengarkan secara aktif terus terang bagi saya sebagai observer, saya memberikan Ibu nilai 9. Indikatornya adalah karena Ibu telah setiap si coachingnya memberikan jawaban itu Ibu selalu menanggapi dengan baik, nyambung, tidak terputus rantainya, sehingga saya juga memperhatikan dari si coaching juga Memberikan respon. ya responnya juga bagus, nyambung, sehingga tadi ya, kegiatan coachingnya berjalan dengan sangat baik. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, saya Bu memberikan nilai 9 dulu kan. Wah, Alasannya semua pertanyaan yang Ibu ajukan itu tidak pernah satu kali pun Ibu mengajukan pertanyaan tertutup. Semuanya adalah pertanyaan terbuka, kemudian mampu membuka potensi dari si coach sehingga mampu menemukan solusi dari masalah si coach gitu. Kemudian nilai plusnya betul yang seperti Ibu sampaikan, Ibu sebenarnya sudah hadir secara penuh. Kenapa? Saya perhatikan Ibu tadi itu dengan penuh rasa, mungkin ya penuh perasaan, Ibu sangat memperhatikan gestur dari si coachingnya, kemudian Ibu berusaha masuk dan merasakan apa yang dirasakan oleh si coaching. Itu kan Bu, betul apa tidak? Oke, jadi 3 kompetensi dari coach sebenarnya hari ini Ibu sudah jalankan sih sebenarnya. Itu Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya pada saat melakukan coaching selanjutnya Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan sepertinya di pertanyaan berbobot ya. Karena saya tetap tadi ya. saya memberikan tadi angka 7. Oke, Karena menurut saya masih perlu saya kembangkan. Oke. Kemudian saya juga harus lebih memahami lagi alur tirtanya, sehingga kedepannya nanti pada saat proses coaching lagi akan lebih baik. Baik Bu, nanti kita lihat ya Bu ya, kalau misalnya Ibu melakukan kegiatan coaching, boleh bisa diundang lagi sayanya untuk menjadi observer ya Bu ya. Baik, saya rasa kegiatan kita hari ini cukup ya Bu. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.